Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-24 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, pergilah engkau berdakwah kepada Fir'aun. Sungguh Fir'aun telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri. Maka Nabi Musa pun berdoa, ya Allah Rabbku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan yang ada pada lisanku. Yafqahu qawli, agar kaumku memahami ucapanku. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah dari keluargaku orang yang bisa membantu tugas dakwaku. Haruna akhi, yakni Harun, saudaraku. Usdud bihi azri, kuatkanlah punggungku dengan adanya Harun untuk mengemban tugas ini. Wasrikhu fi amri, sertakanlah Harun dalam urusan dakwaku. Kainu sabbihaka katsira, agar kami sering bertasbih mensucikanmu. Wa nadhkuraka katsira, dan agar kami sering berzikir mengingatmu. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat apa yang ada pada kami. Qala qad utita su'laka ya Musa. Maka Allah pun berfirman, sungguh semua permintaanmu akan diberi dan dikabulkan, wahai Musa. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, lamma auhallahu ila Musa wa nabba'ahu wa arahul ayatil bahirati, arsalahu ila Fir'aun maliki Misra. Faqala idhab ila Fir'auna innahu tagha.
ay tamarrada wa zata 'alal haddi fil kufri wal fasadi wal uluwi fil ardi wal qahri lidh du'afai hatta innahu idda'a ar-rububiyyata wal uluhiyyata qabbahahu Allah ay wa tuyanuhu sababun lihalakihi walakin min rahmatillah wa hikmatihi wa adlihi annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjah bir rusul. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa dan mengangkat beliau sebagai nabi dan telah memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang sangat mengagumkan kepada beliau, maka Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, raja Mesir. Allah Ta'ala berfirman, pergilah engkau berdakwah kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dia telah menentang dan melampaui batas dalam kekufuran, dalam berbuat kerusakan dan kesombongan di muka bumi. Fir'aun telah menindas kaum du'afa. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Rabb dan sesembahan selain Allah Ta'ala. Semoga Allah menjelekkan Fir'aun. Artinya, kedoliman Fir'aun yang melampaui batas itu menjadi sebab kehancurannya. Akan tetapi, di antara bentuk kasih sayang Allah dan hikmahnya serta keadilannya, Allah tidak langsung mengadab seseorang kecuali setelah tegaknya hujjah dengan diutusnya para rasul. Fahina idin alima Musa alaihi salam annahu tahammala hamlan azima haitsu ursila ila hadzal jabbaril anidi alladhi laysa lahu munazi' fi Misra min al-khalqi. Fa Musa alaihi salam wahdahu wa qad jara minhu ma jara min al-qatri famtathala amra rabbih wa talaqqahu bil insirahi wal qabuli وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة فقال رب اشرح لي صدري أي وسعه وأفسحه ليتحمل الأذى القولي والفعلي ولا يتقدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين wasi'atis sadri wansirahi alaihim. Maka ketika itu Nabi Musa tahu bahwa beliau mengemban tugas yang sangat besar. Beliau diutus untuk berdakwah kepada penguasa yang sangat sombong, diktator, dan sangat menentang,
Tidak ada yang mampu melengsarkannya di Mesir dari kalangan makhluk saat itu. Dalam keadaan Nabi Musa alaihissalam seorang diri. Bahkan telah terjadi usaha untuk membunuh beliau sebelumnya dari Fir'aun. Maka Nabi Musa pun melaksanakan perintah dari Rabb-Nya. Menerima perintah itu dengan lapang dada dan penerimaan yang sesungguhnya. Dan beliau memohon bantuan dan kemudahan kepada Allah untuk melaksanakan sebab-sebab tersebut. Yang dengan itu dakwah bisa sempurna. Maka Nabi Musa pun berdoa, Ya Allah, Rabbku, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah, jadikan dadaku itu lapang, toleran, agar aku mampu menghadapi gangguan-gangguan baik lisan maupun tindakan-tindakan. Agar hatiku tidak sempit dalam masalah itu. Agar dadaku tidak sempit. Karena kalau dada seseorang itu terasa sempit, maka pemiliknya tidak akan mampu untuk memberi bimbingan kepada makhluk dan mendakwai mereka. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya dengan sebab kasih sayang dari Allah, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada kaummu. Seandainya engkau memiliki akhlak yang jelek, memiliki hati yang keras, niscaya kaummu akan lari dari sekitarmu. Nah, barangkali makhluk mau menerima kebenaran dengan sifat lemah lembut, sifat lapang dada dalam menghadapi mereka. Wa yassir li amri, ay sahil alayya kulla amrin aslukuhu wa kulla tariqin aksuduhu fi sabilika wa hayyin alayya ma amami minasyada'idi wa min taysiril amri ayu yassira lid-da'wah ayatiya jami'al umur min abwabiha wa yukhatiba kulla ahadin bima yunasibuhu wa yad'uhu bi aqrabit turuq al-musilah ila qabuli qawli. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, mudahkan untukku semua perkara yang aku jalani. Mudahkan untukku semua jalan yang aku tuju di jalanmu. Mudahkanlah apa saja kesulitan-kesulitan yang akan menghadangku. Di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada seorang da'i untuk bisa masuk dalam segala urusan melalui pintu-pintunya. Seorang da'i mampu untuk menyampaikan materi dakwah sesuai dengan yang didakwai. Seorang da'i mampu mengajak umatnya dengan metode yang paling praktis sehingga diharapkan menerima ucapan da'i tadi. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
Wa kana fi lisanihi taqlun la yakadu yufhamu anhu al-kalam. Kama qalahu al-mufassirun. Kama qala Allah annahu qala wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Fas'al Allah an yakhilla minhu uqdatan yafqahu ma yaqulu fayahsul maqsudut tamu min al-mukhatabah wal murji'ah wal bayan alil ma'ani. Ya Allah, lepaskanlah ikatan yang ada dalam lisanku agar kaumku memahami ucapanku. Perlu diketahui bahwa lisannya Nabi Musa itu agak berat sehingga hampir ucapannya itu kurang dipahami, ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli tafsir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa, saudaraku, yakni Harun, lebih fasih lisannya daripada aku. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar dibuka atau dilepas ikatan dari lisannya, agar kaumnya memahami ucapannya, sehingga tercapailah tujuan secara sempurna ketika berbicara, ketika memurajaah, ketika menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Waj'al li waziran min ahli, ay mu'inan yu'awinuni wa yu'aziruni wa yusa'iduni ala man arsalta ilaihim. Wa sa'ala an yakuna min ahli li'annahu min babil bir wa haqqu bi birril insani qarabatuhu. Thumma ayyanahu bi su'alihi faqala Haruna akhi usdud bihi azri ay qawwini bihi wa sudda bihi dhuhri. Qala Allah Ta'ala sanasuddu abudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultana wa asrikhu fi amri ay fi nubuwah bi an taj'alahu nabiyyan rasula kama ja'altani. Ya Allah, jadikan seorang pembantu dari kalangan keluargaku dalam dakwah, yakni pembantu yang membantuku, yang menguatkanku, yang membantuku dalam menghadapi orang-orang yang Engkau mengutusku kepada mereka. Nabi Musa memohon agar yang membantunya adalah keluarganya sendiri, karena itu termasuk bentuk berbuat baik kepada keluarga. Orang yang paling layak untuk diperlakukan dengan baik adalah kerabat. Kemudian Nabi Musa langsung menentukan nama dalam permohonannya. Nabi Musa berkata, yakni Harun, saudaraku. Kuatkanlah punggungku dengannya. yakni kuatkanlah aku, kokohkan punggungku dengannya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, kami menguatkan bahumu atau punggungmu dengan saudaramu. Kami menjadikan kalian berdua memiliki kekuatan. Sertakan Harun dalam urusanku, yakni dalam urusan kenabian. Jadikanlah dia nabi dan rasul, sebagaimana engkau menjadikan aku seperti itu. Thumma dzakara al-faidata fi dzalik faqala kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira.
alima alaihi salatu wassalam anna mudar al-ibadati kullaha wad-din ala dzikrillah. Fasa'alallaha ayyaj'ala akhahu ma'ahu yatasa'adani yata'awanani 'alal birri wat taqwa. Fayakthura minhuma dzikrullah min at-tasbih wat tahdil wa ghairu min anwa'il ibadat. Kemudian Nabi Musa menyebutkan di antara faidah jika dibantu oleh Nabi Harun dalam dakwah. Nabi Musa berkata, agar kami lebih banyak bertasbih memujimu ya Allah, agar kami lebih banyak berzikir mengingatmu ya Allah. Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa ibadah dan seluruh amalan dalam agama ini berputar pada zikrullah. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar saudaranya dijadikan bersamanya, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga dari keduanya lebih sering untuk berzikir kepada Allah, membaca tasbih, membaca tahlil, dan ibadah-ibadah yang lain. Innaka kunta bina basira, ta'lamu halana wa dha'fana wa ajzuna atau wajzana wa iftiqarana ilaik fi kulli al-umur wa anta absar bina min anfusina wa arham famunna alaina bima sa'alnaka wa ajib lana fima da'awnaka. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui tentang kami ya Allah. Engkau mengetahui keadaan kami, Engkau mengetahui kelemahan kami, Engkau mengetahui betapa butuhnya kami kepadamu dalam segala urusan. Engkau lebih tahu daripada kami, Engkau lebih tahu tentang kami daripada diri kami sendiri, dan lebih sayang. Maka berilah kami karunia sebagaimana yang kami mohonkan kepadamu. Kabulkanlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Faqala Allah Ta'ala, qad utita su'laka ya Musa. Ai utita jami'a ma talabta. Sanasrahu sadraka wa nuyassiru amraka wa nahillu uqdatan min lisanik yafqahu qawlaka wa nasuddu abdaka bi akhika Harun wa naj'al lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh apapun permintaanmu akan diberikan, wahai Musa. Akan diberikan semua yang kamu minta. Kami akan melapangkan dadamu. Kami akan memudahkan urusanmu. Kami akan melepas ikatan dari lisanmu, agar mereka memahami ucapanmu. Kami juga memperkuatmu dengan saudaramu Harun. Kami jadikan kalian berdua memiliki kekuatan sehingga mereka tidak bisa menimpakan kejelekan pada kalian berdua dengan ayat-ayat kami. Kalian berdua dan yang mengikuti kalian berdua pasti menang. Wahada su'alu min Musa alaihissalam yadulu ala kamali ma'rifatihi billahi wa kamali fatonatihi
wa ma'rifatihi lil umur wa kamali nushihi. Wa dhalika anna ad-da'iya ila Allah al-mursida lil khalqi khususan idza kana al-mad'u min ahli al-inadi wa takabbur wa tughyan yahtaju ila si'ati sadrin wa hilmin tamin ala ma yusibu min al-ada wa lisanin fasih yatamakkanu min at-ta'biri bihi amma yuridu wa yaqsudu falil fasaha wal balagha li sahibi hadha al-maqam min alzami ma yakun بكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحصيل الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه ليغفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا يتسير له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأؤتيه. Nah, permohonan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam menunjukkan bahwasanya beliau sangat sempurna dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Sangat sempurna kecerdasan dan pengetahuannya dalam berbagai perkara atau urusan. Sangat sempurna dalam nasihatnya. Oleh sebab itulah seorang da'i ilallah, seorang yang membimbing makhluk, khususnya jika mad'unya orang-orang yang menentang, sombong dan dolim, maka sang da'i butuh memiliki kelapangan dada, memiliki kesantunan yang sempurna untuk menghadapi gangguan-gangguannya, memiliki lisan yang fasih agar bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan dan yang ia maksudkan. Bahkan kefasihan dan balaghah dalam bab ini bagi seorang da'i termasuk keharusan yang harus ia lakukan. Karena banyaknya komplain-komplain atau penentang-penentang, ya, juga agar bisa mempercantik kebenaran, ya, memperbagus kebenaran yang disampaikan, menghiasi kebenaran semampunya agar dicintai oleh jiwa-jiwa yang didakwainya, dan agar mampu menjelaskan kebatilan itu jelek agar manusia lari darinya. Maka dia butuh itu semua, dan juga membutuhkan untuk diberi kemudahan dalam segala urusannya. Dia mampu mendatangi rumah-rumah dari pintu-pintunya. Ini mendatangi berbagai macam tempat untuk didakwai. Dia mampu berdakwah di jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan mujadalah billati ahsan. Dia mampu bermuamalah dengan masyarakat sesuai dengan keadaannya. Dan yang menjadi penyempurna dari itu semua, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi harus memiliki penolong, pembela,
yang membantunya untuk mencapai tujuan. Karena suara yang banyak itu akan sangat mempengaruhi. Nah, oleh sebab itulah Nabi Musa alaihissalam memohon pada Allah perkara-perkara ini. Dan Allah pun memberikan sesuai dengan permintaan Nabi Musa. Wa idza nadarta ila halatil anbiya wal mursalin ila al-khalqi ra'aitahum bihadzal hal bihasabi ahwalihim khususan khatamuhum wa afdaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu fi dirwatil ulya min kulli sifati kamalin wa lahu min syarhi sadri wa taysiril amri wa fasuhatil lisan wa husit ta'bir wal bayan wala al-haqqi min as-sahabah faman ba'dahum ma laysa li ghairi. Jika engkau mengamati keadaan para nabi dan rasul yang berdakwah kepada makhluk, engkau akan melihat mereka dalam keadaan seperti ini, yakni memiliki sifat-sifat yang dimintakan oleh Nabi Musa tadi, sesuai dengan keadaan masing-masing. Khususnya Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Nabi yang paling utama, yakni Nabi Muhammad SAW, beliau berada di level tertinggi dalam segala sifat-sifat yang sempurna. Beliau memiliki kelapangan dada, diberi kemudahan dalam segala urusan, memiliki lisan yang fasih, sehingga mampu mengungkapkan dan menjelaskan al-haq dengan bagus. Beliau memiliki pembela-pembela sejati yang membela kebenaran dari kalangan sahabat radhiyallahu taala ajma'in dan generasi setelah mereka yang ternyata tidak didapati oleh selain beliau. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula anna Musa alaihi salam min afdalil anbiya min bani Israel. Allahu fadail kathirah minha anna Allah azza wa jal ja'alahu kalimar rahman. Nah, bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang paling utama dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Beliau memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan. Di antaranya Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai Kalimur Rahman, nabi yang langsung diajak dialog dan berbicara oleh Allah Azza wa Jal tanpa perantara, tanpa penerjemah. Mendengar suaranya Allah Ta'ala, berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jal. Nah, tidak semua nabi dapat kehormatan seperti ini. Barakallahu fikum. Wa minha anna Allah qad a'tahu al-ayati al-bahirati al-kathirati al-kathira.
Di antara keutamaan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah memberi Nabi Musa mukjizat-mukjizat yang sangat mengagumkan dan banyak. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada penjelasan ayat-ayat sebelumnya, ya. Wa minha anna Allah azza wa jal qad a'tahu jami'a ma talaba. Di antara keutamaan Nabi Musa yang lain, bahwa Allah azza wa jal itu memberi semua permintaan Nabi Musa. Apapun yang diminta itu kabulkan semua. Nah, baik. Wa minha anna Allah ja'ala Haruna akhahu nabiyan wa rasulan yusaiduhu fid da'wah. Bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa sendiri, sebagai Nabi dan Rasul yang membantu Nabi Musa dalam dakwah. Tidak ada Nabi yang lain yang kemudian saudaranya diangkat sebagai Nabi dan Rasul seperti Nabi Harun. Ya, nah, dua bersaudara sama-sama Nabi dan Rasul itu hanya terjadi pada Nabi Musa dan Harun. Yang lain sendiri-sendiri, ya. Nah, barakallahu. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. La budda min ad-da'i ila Allah ay yatahalla nafsahu bil awsafi al-atiyati. La budda min ad-da'iya atau min ad-da'i ila Allah ay yatahalla nafsahu bil awsafi al-atiyah. Sudah seharusnya bagi da'i ilallah untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat sebagai berikut. Al-ula, si'atus sadri, yang pertama adalah
kelapangan dada. Bahasanya itu si'atus sadri atau insirahus sadri. Memiliki dada yang lapang. Nah, yang dimaksud dengan dada yang lapang itu dia menghadapi segala permasalahan yang terjadi dengan lapang dada, sabar, dengan tenang. Barakallahu, tidak mudah pusing dan emosi. Nah, dadanya lapang. Asalnya hilmun tamun. Hilmun tamun. Kesantunan yang sempurna. Kesantunan itu memiliki banyak makna. Hilmun itu memiliki banyak makna. Lemah lembut, ya, nggak kasar, nggak kaku, ya, bisa menahan emosi dan kemarahan, bukan temperamental, ya. Nah. Termasuk juga berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak tidak tergesa-gesa, gak ceroboh. Masuk dalam makna hilm. Hilmun tam, ya. Asalisah as-sabru 'alal adha. Memiliki kesabaran dalam menghadapi segala macam gangguan atau teror, ya. Entah itu dilecehkan, entah itu dimusuhi, entah itu dicaci maki, atau diteror. Bagaimana supaya ngajarnya terhalang, bagaimana supaya makannya juga enggak bisa menikmati makannya, bagaimana tidurnya juga enggak bisa dinikmati tidurnya, dikejar terus, nah, dari berbagai arah. Harus sabar, ya, nah, harus tahan banting. Ya, nah. Arabiah lisanun fasih. Ini memiliki lisan yang fasih. Yang dimaksud di sini adalah lisan yang jelas, lisan yang bisa menyederhanakan bahasa-bahasa yang sulit, lisan yang bisa menyederhanakan pesan-pesan syariat agar mudah dipahami. Nah, kadang kan kalau ngomong nggak jelas, ngomong apa itu? Nggak jelas ngomongnya, ya. Udah keras, semangat, ngomongnya nggak jelas, ya. Sehingga yang mendengarkan ya nggak paham apa yang diomongkan. Bukan berarti bahasa asing, bukan, ya. Nah,
lafaz-lafaz yang disampaikan itu gak jelas. Nah, itu diungkapkan dalam Al-Quran namanya uqdah fil lisan. Ikatan yang menghambat lisan untuk mengungkapkan dengan jelas. Nah, ini dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dengan sederet keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa memiliki kekurangan dalam hal itu. Sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Harun, saudaranya yang lebih fasih lisannya, itu membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Menjelaskan maksud yang disampaikan Nabi Musa. Nah, sehingga As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan balil fasahah wal balaghah li sahibi hadzal maqam min alzami ma yakun. Bagi para dai yang terjun dalam dunia dakwah, maka kefasihan dan balaghah adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus dilakukan. Berusaha bagaimana ceramahnya itu enggak kesana kemari, jelas. Bagaimana supaya ngomongnya juga sistematis. Bagaimana supaya penjelasannya itu jelas. Ya, segala kalangan paham. Gitu. Ini barakallahu. Karena gak semuanya dapat karunia dari Allah Ta'ala punya asisten atau penerjemah ya, atau pembantu seperti Nabi Musa ya. Barakallahu. Nah, kalau ternyata memang lisannya itu cacat, gak bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang diinginkan, gak ada yang menerjemahkan atau menjelaskan, maka di antara caranya ialah memperbanyak karya tulis. Nah, lisannya gak mampu menjabarkan apa yang ia maukan dari ilmu, maka tulisannya harus tajam. Nah, ya. Nah, sebar. Baik. Sehingga belajar pidato itu penting. Ya. Nah, belajar menyampaikan itu penting. Barakallahu. Kalau nggak mampu karena memang cacat, nggak bisa dilatih, lisannya itu ya sudah memang cacat, nggak bisa diperbaiki, ya. Ngomongnya memang apa nggak jelas, aku nggak bisa, ya. Pertajam tulisannya, ya, supaya orang-orang bisa mengambil faedah dan manfaat dari ilmu kita. Al-Khamisah. A'wanun wa wuzara yusaidunahu ala matlubihi. Usahakan dalam dakwah itu memiliki pembantu dan wakil-wakil yang ikut ta'awun dalam dakwah. Semakin banyak corongnya, suaranya untuk menyebarkan dakwah, itu hasilnya semakin terasa. Beri kesempatan, ya, kader-kadernya untuk ikut serta dalam ta'awun, dalam dakwah. Barakallahu. Nah, kalau dulu Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat yang tampil
Nah, di zaman beliau yang menyebarkan dakwah beliau. Nah, setelah sahabat, nah itu murid-murid mereka, ya. Nah, sehingga kalau sekarang dai itu punya santri, nah, santri-santri itulah akwan dan wuzaroknya. Semakin banyak santrinya, maka semakin keras suara dan corongnya, menggema di mana-mana, dan dampak positif dari dakwah itu semakin terasa. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Gak semua dai diberi kesempatan megang mikrofon di depan umum. Gak semua dai dapat kesempatan untuk menyampaikan dakwah di masjid-masjid besar. Gak semua dai berkesempatan atau memungkinkan menyampaikan dakwahnya di segala wilayah. Apalagi wilayah-wilayah yang termasuk wilayah-wilayah merah. Nah, garis merah. Gak boleh dilintasi. Nah, istilah merah itu panas, ya, wilayah berdarah, zona merah, berarti wilayah yang berbahaya, ya. Nah, maka dengan memiliki akwan, wawusara, pembantu-pembantu atau wakil-wakil yang ada di daerah-daerah, yakni santri yang tersebar tadi, maka sudah lebih dari cukup untuk menyuarakan dakwah ini. Oleh sebab itulah para asatidah yang mulia, para ustadz yang mulia, semangatlah dalam menyampaikan ilmu di hadapan para santri. Ajar mereka sampai jadi. Semangatlah dalam mengajar mereka. Karena mereka itu ialah corong-corong para asatidah yang mulia. Apalagi santri-santrinya fasih lisannya, lebih bisa menjelaskan kepada umat. Wah, ini benar-benar seperti Harun, ya. Bimanzilati Harun min Musa, ya. Barakallahu. Nah, misalkan ustadznya itu ngajar nahwu, ya paling cuma ngajarnya fihi masail. Santrinya itu ada yang bisa menjelaskan secara gamblang dengan metode yang lebih gampang praktis, ya kan? Itu lebih hebat. Itu namanya corongnya lebih keras, ya, lebih bagus. Gitu. Mau diapakan lagi? Memang gayanya seperti itu, ya. Kalau pengen gaya yang berbeda, yang lebih hebat, yang lebih enak, yang menyampaikannya, kadar santri yang punya lisan yang fasih, punya balaghah yang tinggi, pintar menyampaikan, memudahkan materi. Itu. Daripada dia kursus untuk cara ngomong macam-macam, tak bisa. Lisanmu itu sudah terbentuk kayak gitu, gayamu ya kayak gitu, ya. Nah, nggak nikat-nikat, ya kan? Nah, itu penting. Paham ya? Nah. Sehingga banyak di antara para santri itu cara menyampaikannya lebih bagus. Metode dalam menyampaikan ilmu lebih bagus, lebih hebat daripada guru-gurunya. Dan itulah memang santri-santri yang menjadi akwan dan wuzara bagi guru-guru mereka. Nah, sehingga ilmu yang mereka dapatkan dari guru-gurunya semakin tersebar. Nah, itu yang penting harus diperhatikan saat ini, ya. Kan gak semuanya punya kesempatan untuk bisa duduk di masjid-masjid besar atau di masjid-masjid umum.
Barakallahu ya. Nah, dari sini saja. Nanti yang lain yang meneruskan. Nah, itu lebih efektif daripada memaksakan diri minta izin ngisi masjid sana, masjid sini, padahal bukan masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pas nyampaikan kok pas dapat azab tadi itu. Ya sabar memang, tapi habis itu gak boleh lagi ngisi di situ. Wah. Paham ya? Nah. Diblokir, dibaikot di mana-mana supaya gak menampilkan Ustadz Fulan. Ya, nah terlalu keras. Aduh. Maka dai itu gak usah kemudian ngotot supaya bisa ngisi di masjid-masjid tersebut. Gak usah. Fokus ngajar di pondok, ngajar santrinya sampai jadi nanti santrinya yang ngisi di tempatnya yang ada masjidnya tadi itu. Nah, mereka mungkin bisa lebih menerima karena dia putra daerah, sementara gurunya orang asing pendatang, ya. Nah, sehingga banyak para santri di daerah masing-masing yang terpencil itu mengembangkan dakwah salafiyah pelan-pelan, ya. Lebih mampu daripada datangkan ustadznya langsung merintis gak diterima, ya. Nah, melihat wajahnya sudah serem, jenggotnya sudah terlalu lebat. Nah, kalau santrinya kan masih tipis-tipis jenggotnya, ya kan? Nah, sehingga lebih memasyarakat. Nah, bukan dicukur, tapi memang masih tipis tumbuhnya, ya. Nah, apalagi yang cuma 1-2 tumbuhnya, wah ini dianggap sama kayak mereka, lebih besar. Nah, ketika mereka sudah berhasil di daerah masing-masing, baru ustadznya dipanggil, ustadz ngisi di sini gitu. Sudah siap, insyaallah. Punya masjid sendiri, masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Tapi bahar. Itu lebih efektif. Barakallahu. Nah, seperti ya. Perhatikan baik-baik. Ini butuh ini, ya. Gak bisa kita sendirian dalam dakwah ini, itu gak bisa. Nabi Musa aja minta Nabi Harun bantu, ya. Apalagi kita sendirian gak mampu. Mengelola pesantren yang sudah besar gak mampu sendirian. Harus ada a'wan wa wuzara. Jangan merasa mampu sendiri. Tuh kamu gak mau, pergi aja. Nanti tak urus sendiri. Oh kayaknya. Jadi butuh a'wan wa wuzara. Nah, supaya banyak teman, supaya banyak pembantu, na'am barakallahu kader santrinya. Nggak usah berharap didatangkan pembantu dalam dakwahnya. Kader santrinya. Itu lebih efektif barakallahu. Kenapa? Lebih loyal. Nah, antum bantu sini ya. Siap Ustaz. Gitu. Tapi kalau orang luar, ya minta ya, bisa enggak udah matu kejauhan Ustaz gitu. Pengennya dekat sama orang tua, loh nggak bisa. Tapi kalau sudah di sini, bantu ya, nah harus ada yang meneruskan. Kalau enggak ada yang bantu, buyar semua. Dan dia sendiri. Nah ya, itu lebih efektif. Barakallahu. Demikian. Jadi kalian harus paham tentang masalah itu. Jangan merasa bisa sendiri. Jadi da'i itu butuh apa ini? A'wan wa wuzara yusa'idunahu ala matlubih. Li'anal aswat idza kasurat la budda an tu'thira. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.